chosen fam, that's what they call me. Promise that you never be lonely. Hai teman-teman, saya Yoda Ray Anggawa dari channel Inspirasi Kebaikan Start Your Story 369 ya. Salam kebaikan untuk semuanya dan semoga segala kebaikan akan datang dari segala arah. Selamat datang di channel ini agar teman-teman bisa mendapat insight yang lengkap, agar tonton video ini sampai dengan selesai. Terima kasih ya. Kali ini saya kedatangan tamu istimewa, teman satu universitas dulu di Bandung ya. Teman saya ini dari mahasiswa sudah agak spiritualis gitu, kira-kira seperti itu. Jadi kebetulan sampai hari ini saya lihat agak super spiritualis gitu loh. Bahkan untuk judul talk mindfulness talk ini pun beliau kasih judul ya, judulnya kira-kira inspirasi Dr. Opgin. Opgin itu mungkin kepanjangannya obstetri dan ginekologi ya, dokter kebidanan dan penyakit kandungan. Jadi diberikan tema soal wanita adalah manusia yang sesungguhnya dan pria adalah wanita yang tidak sempurna. Nah, untuk paham bahasa-bahasa spiritual seperti ini, barangkali saya perkenalkan doktor ya, kebetulan beliau udah S3, Dr. Inyoman Aryase Sanjaya, SPOG K Mars ya. Sekolahnya sudah banyak ya, di dalam negeri maupun di luar negeri udah banyak yang diikutin. Jadi apa kabar, Dok? Astungkare, selamat pagi, terima kasih. Salam sehat. Ya, sehat ya. Nah, mungkin seperti yang saya sampaikan tadi, bisa ceritakan nggak sedikit soal tema mindfulness talk pagi ini kira-kira, biar teman-teman mendapat insight dari adik, anak-anak kita ke depan paham insight inspirasi tersebut gitu. Baik, terima kasih saudara saya Beli Yoda Ray Anggawa. Terima kasih atas undangannya, undangan virtual ini. Dan saya sangat mengapresiasi apa yang telah diperjuangkan dan apa yang telah dilaksanakan ya. Dan ini merupakan satu yadnya. Kalau saya sebut yadnya itu adalah ibadah, ini bagian ibadah yang sangat luar biasa ya. Baik, judul tersebut yang telah disampaikan oleh saudara Yoda bahwa wanita itu adalah manusia yang sesungguhnya dan pria adalah wanita yang tidak sempurna. Ini sesungguhnya satu garis dengan spirit kesetaraan gender. Ya, jadi upaya untuk mengangkat nilai-nilai luhur agar wanita itu diposisikan selayaknya, seharusnya. Ya. Ini satu garis dengan perayaan Hari Kartini kemarin. Jadi kita harus kembalikan sesungguhnya kepada kebenarannya. Nah, saya akan kupas dulu dari segi ilmu kedokteran ya. Jadi kalau kita lihat secara genetik dari kromosom wanita itu ada 2 kromosom X, jadi XX ya. Kalau kita lihat nomenklatur X itu huruf X itu alfabet X itu kan terdiri dari 4 lengan. Nah, wanita dia memiliki 8 lengan kromosom seksnya, ya. Sedangkan laki-laki XY itu ada 7 lengan. Nah, kalau wanita itu bilangannya genap, laki-laki bilangan ganjil. Nah, kita punya satu adagium yang bersifat umum. Segala sesuatu yang ganjil biasanya sering bermasalah, ya kan? Wah, dia ganjil banget orangnya ini kan, gitu istilahnya. Nah, itu disebut bermasalah. Betul. Sekarang pertanyaan sederhana kalau saya diajak berdiskusi atau berdialog, mengapa judul itu saya pilih? Kita lihat secara fisik laki-laki memiliki payudara. Tapi fungsi payudara pada laki-laki tidak berfungsi sebagai seharusnya, yaitu memberikan breastfeeding atau menyusui. Dan laki-laki adalah makhluk manusia yang tidak mampu dia bereproduksi. Dia hanya menitipkan sebagian peran itu kepada wanita. Wanitalah yang bisa mengandung, bisa hamil,
bisa melahirkan dan bisa menyusui. Itu esensi kehidupan manusia yang sesungguhnya, yaitu reproduksi. Nah, di konteks inilah saya ingin mengajak kita semua umat manusia, bagaimana kita harus memuliakan sesungguhnya wanita tersebut. Nah, saya coba tarik satu garis ke referensi Weda. Ya, Weda itu kitab suci yang diyakini oleh sebagian besar umat manusia, yaitu umat Hindu di dunia, yang tegas jelas menyebutkan bahwa di mana wanita dihormati, disayangi, dijaga, dan dilindungi, maka di tempat itu rezeki akan datang melimpah tanpa henti. Begitu pula sebaliknya, apabila wanita disia-siakan, direndahkan, dianiaya, ya, kemudian dijajah, maka tak ada apapun upacara atau upaya apapun yang berhasil di tempat itu. Nah, kita melihat sekarang, kita tarik kekinian, di masa sekarang ini kita seluruh dunia mengalami masa pandemi. Saya akan coba tarik hubungan. Bagaimana mencari solusi pandemi ini agar segera bisa berakhir. Yaitu salah satunya, mari kita muliakan wanita. Mari kita muliakan dan hormati ibu-ibu, perempuan, siapapun mereka. Ya, apapun agamanya. Disinilah pangkal akar dari penyelesaian harmoni kehidupan kita. Jadi kalau kita lihat masih banyak daerah-daerah, mohon maaf saya lihat di Bali ya, saya kebetulan orang Bali. Kesetaraan gender itu di Bali itu masih menjadi perjuangan kita. Ya, konsep kuruse, perdana dan sebagainya. Wanita itu, coba bayangkan, seorang wanita yang dilahirkan dari keluarga orang tuanya, ketika dia menikah dia harus pindah ke sebuah keluarga yang dia baru kenal. Dia harus hidup di sana, harus beradaptasi dengan lingkungan suaminya. Dia harus melayani suaminya, melayani mertuanya. Dan mohon maaf, saya melihat masih banyak wanita di Bali yang tidak mendapat perlakuan yang seharusnya ia dapatkan. Apa yang seharusnya dia dapatkan? Dia harus dilindungi, disayangi, dicintai, dihormati. Maka di sanalah Tuhan akan hadir. Itu Tuhan berkata. Coba kalau kita lihat fungsi wanita, luar biasa. Saya kebetulan sebagai seorang dokter obgyn, dokter spesialis kebidanan dan kandungan, pasien saya sangat spesial, hanya wanita pasien saya. Dan di titik inilah saya bertugas untuk memperjuangkan mereka. Ketika saya memperjuangkan wanita, saya memperjuangkan almarhumah ibu saya. Saya memperjuangkan saudara-saudara perempuan saya. Dan saya memperjuangkan Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi itu adalah simbol wanita. Nah, oleh karena itu, marilah kita sama-sama merenung dan menyadarkan diri kita. Satu pintu penyelesaian kehidupan kita, termasuk pandemi ini, mulailah memuliakan wanita. Nah, itu pembuka saya dulu. Terima kasih. Oke, Suksma, thank you. Wah, luar biasa, Dok. Nah, ini kan dalam rangka Hari Kartini juga ya. Saya dengar juga dokter kebetulan praktek di Rumah Sakit Pusat Sanglah di Denpasar ya. Saya dengar ada beberapa, biasanya kan dokter biasanya cenderung ya, karena pasien juga maunya mudah, setiap melahirkan biasanya operasi cesar something. Nah, saya dengar dokter ini, sahabat dokter saya ini, malah menyarankan agar melahirkan yang semestinya seperti itu. Boleh diceritakan nggak, Dok? Jadi kenapa dokter punya etikat baik seperti itu, selain akan lebih ringan biayanya, juga menyadarkan sang calon ibu bahwa inilah sebenarnya esensi dari melahirkan. Boleh cerita di balik saran-saran dokter tersebut gitu. Baik, terima kasih Saudara Yoda. Jadi saya mengajak semua orang, ya, masyarakat, ibu hamil, keluarga, institusi kesehatan, pemerintah, dan juga masyarakat global untuk memperjuangkan keberhasilan persalinan normal. Mengapa?
Nah, saya tambahkan dulu sebelum nanti agar biar tidak muncul dikotomi antara normal dan persalinan dengan intervensi seperti sesar ya. Jadi mari kita perjuangkan keberhasilan persalinan normal dan muliakan operasi sesaria, seksio sesaria. Di pernyataan itu ada dua hal yang penting. Pertama adalah mengapa kita harus memperjuangkan persalinan normal. Nah, disinilah letak esensi bagaimana kita menghargai dan menghormati wanita tersebut. Karena sesungguhnya yang menjadi senter dalam proses persalinan itu adalah wanita. Sang wanita lah yang menjadi penentu dari cara persalinan tersebut. Dan yang kedua, kalau saya boleh menarik secara filosofis, bahwa jalan lahir itu kan sudah diciptakan oleh Sang Maha Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa. Setiap wanita telah diberikan jalan lahir. Dari jalan itulah Tuhan memberikan jalan agar anak-anak manusia terlahir dari jalan yang telah diciptakan Tuhan. Jadi jalan lahir persalinan normal itulah cara persalinan yang sesungguhnya dikehendaki oleh Tuhan, dikehendaki oleh alam. Dan perjuangkanlah itu, jangan malah dilemahkan dengan kampanye-kampanye yang tidak mendukung. Jangan malah diarahkan untuk melakukan intervensi pembedahan yang tidak ada indikasinya. Nah, kalau saya ngambil anekdot dari sahabat yang mengatakan bahwa jalan lahir itu adalah jalan Tuhan, maka sesaria, operasi sesar itu jalan buatan manusia. Nah, sekarang kita bisa bandingkan mana yang terbaik, jalan Tuhan ataukah jalan yang dibuat oleh manusia. Nah, kita harus menghormati teknologi kita, betul. Tapi kita harus memuliakan operasi seksio sesaria itu dengan tiga hal tepat, tiga kata tepat. Tepat pertama adalah tepat indikasi. Jadi kalau memang ada indikasi, kita harus perjuangkan untuk menyelamatkan pasien, ibu dan bayinya, harus dengan indikasi. Kalau tidak ada indikasi, jangan dioperasi. Yang kedua adalah tepat waktu. Tidak boleh terlambat dan tidak boleh terburu-buru. Belum ada waktunya, belum ada indikasinya, jangan didorong untuk operasi. Yang ketiga terakhir adalah tepat niatnya. Niatnya apa niatnya? Satu niatnya adalah melindungi ibu dan bayi. Memberikan persalinan yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Nah, saya melihat tren di dunia, tren global ini bukan hanya di Indonesia, tren global, kecenderungan peningkatan angka operasi seksio sesaria. Jadi banyak ibu-ibu terpaksa harus melahirkan bayi-bayi mereka dengan operasi. Dan ini banyak sekali dampak buruknya. Apa dampak buruknya? Jalan lahir itu kalau bayi dilahirkan lewat jalan lahir, itu ada proses yang disebut dengan finishing step ya. Tahap yang disebut dengan kapasitasi imun. Di jalan lahir itu banyak sekali ada mikroba yang sudah didesain oleh Tuhan agar mikroba itu didapat oleh bayi. Nah, mikroba-mikroba inilah membangun sistem kekebalan imunitasnya yang nanti juga berkaitan erat dengan mencegah penyakit-penyakit degeneratif, penyakit-penyakit metabolik di kemudian hari, baik pada saat dia anak-anak maupun pada saat dia dewasa dan tua. Saya kemarin mendengar diskusi Sadhguru dengan Dr. Deepak Chopra di salah satu kanal YouTube yang dikirimkan oleh sahabat saya lewat WhatsApp. Dialognya sangat mengagumkan bagaimana Dr. Deepak Chopra, seorang dokter di Amerika yang memperjuangkan pendekatan holistic medicine, menyampaikan bahwa semenjak banyak bayi-bayi lahir dengan operasi seksio sesaria di mana mereka tidak mendapatkan mikroorganisme mikroba penting di jalan lahirnya, maka terjadilah penurunan kualitas kesehatan anak-anak dan manusia di hari ini. Nah, kita sekarang sadari virus corona itu sesungguhnya mikroorganisme mikroba yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Banyak bakteri, banyak kuman-kuman yang ada di sekeliling kita termasuk pada jalan lahir. Dan itu bagian penting untuk menjaga kesehatan saluran cerna bayi pada saat dia lahir. Nah, ini yang tidak didapatkan pada pasien-pasien bayi-bayi yang lahir dengan seksio.
Kita harus jujur melihat realitas itu. Nah, tentu saya harus bertanggung jawab kalau saya sebagai seorang manusia dan sebagai dokter kandungan, saya akan bertanggungjawabkan nanti keputusan saya misalnya melakukan operasi seksio sesaria misalnya kepada Tuhan Sang Maha Pencipta. Saya ditanya nanti, "Hai Haryasa, mengapa kamu sesar pasien ibu A, B, dan C itu?" Saya harus bertanggungjawabkan itu. Nah, oleh karena itu, mengacu pada Vedanta, segala sesuatu harus dilaksanakan berdasarkan dharma. Harus apapun kita, siapapun kita, menjadi apapun kita, harus berdasarkan kebenaran. Dharmanya harus dijadikan landasan. Betul kita perlu cari harta, mencari kesejahteraan. Betul kita perlu mencari kama atau kebahagiaan atau kegembiraan. Tapi harus berfondasi pada dharma atau kebenaran. Baru mesari, kata orang Bali. Kalau pengelisir saya bilang, baru mesari. Apa itu mesari? Menemukan hakikat dan intinya. Jangan mendapatkan remah-remah bungkus-bungkusnya yang palsu. Intinya itu adalah sarinya, itulah hakikatnya yang harus kita cari. Bukan pujiannya, bukan publikasinya, bukan rasa sombongnya. Salah. Banyak orang mencari harta bendanya untuk diakui bahwa mereka sukses atau untuk mendapatkan pengakuan bahwa mereka hebat. Itu salah. Justru orang yang sukses itu harus semakin mendekat dengan esensi kehidupan, yaitu rasa rendah hati. Karena mengapa? Karena rezeki yang kita dapatkan itu semuanya adalah pemberian, bukan hasil karya cipta kita. Semuanya adalah pemberian. Pemberian dari siapa? Dari Sang Maha Pencipta. Oleh karena itu, ketika orang yang benar-benar sukses, baik itu dia secara material sukses, baik dia secara karir, kemudian mendapat kepercayaan di masyarakat, dia harus semakin rendah hati. Nah, itu esensi dari ajaran-ajaran yang diberikan oleh para tetua kita, terutama di Bali. Saya kira demikian. Wah, luar biasa, Dok. Jadi ini belief system spirituality-nya luar biasa ya. Jadi buat teman-teman, adik-adik, anak-anak ya yang menyaksikan acara ini. Acara ini diadakan mindfulness challenge gitu ya. Ini yang tamu yang kita undang hari ini, Dr. Haryasa ini sahabat saya sudah men-challenge dirinya untuk melakukan ajaran spiritual dan betul-betul dilakukan di pekerjaan profesi beliau gitu ya. Jadi ini kesadaran murninya menurut saya luar biasa ya, energi, vibrasi, frekuensinya luar biasa. Jadi di PED kan sudah benar-benar dilakukan gitu. Jadi ini karena durasi, Dok. Jadi dokter juga saya waktunya sudah tight ya, karena ini jam aktif di rumah sakit dan mungkin jika banyak komen di acara ini, komentar, permintaan sequel berikutnya bisa kita adakan ya. Barangkali kalau perlu pun silahkan teman-teman komentar ya, terutama yang saudaraku yang berada di Bali, karena ini belief system orang Bali, kira-kira seperti itu, dan Dr. Haryasa ini kebetulan orang Bali gitu. Nah, barangkali ada yang disampaikan mindfulness yang lain, Dok, sebelum kita akhirin acara ini. Ya, boleh. Kita. Baik, terima kasih. Saya ingin mengajak begini. Saya menyadari sekali dan saya menyelami dalam kehidupan kita, terutama di Bali ya. Pendidikan keagamaan itu harus menjadi titik penting. Jadi banyak kejadian, termasuk juga kemarin ada kasus video viral dari Ibu Desa Made Darmawati itu. Menurut saya kita harus lihat dalam perspektif positif. Beliau, kalau boleh saya sebut, beliau adalah alumni dari agama Hindu. Mestinya tanggung jawab kita loh. Nah, apa yang beliau sampaikan itu ada cerminan masyarakat umat Hindu kita. Banyak umat Hindu yang tidak paham agama ini. Kita harusnya berterima kasih, malah jangan dibully. Beliau memberikan enlightenment buat kita, bahwa kita harus bina umat kita dengan lebih baik. Ya, jangan, menurut saya kalau boleh secara terbuka, saya sarankan untuk tidak melanjutkan proses hukum. Walaupun benar
negara kita negara hukum, tapi ada penyelesaian yang lebih mulia dibanding penyelesaian hukum, yaitu rasa berdamai. Dan saya harus mengajak kita semua, itu adalah kesempatan kita, momentum kita untuk melakukan koreksi ke dalam, melakukan pembinaan umat kita, berikan pelajaran-pelajaran at-taqwa atau filsafat yang benar, berikan contoh-contoh etika dan susila yang baik, dan menafsirkan dengan up to date ya, berdasarkan realitas hari ini tentang acara atau upacara kita yang bisa kira-kira comfort, nyaman untuk bisa diterima oleh generasi kita yang sangat muda, generasi milenial. Saya kira demikian enlightenment saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Aryasa Sanjaya ya. Jadi ini compassion tadi yang terakhir, statement terakhir itu serupa dengan compassionnya Gede Prama ya. Saya kebetulan follow, jadi kebetulan Dr. Aryasa ini juga masih family Gede Prama ya. Jadi ada satu hal yang saya petik ya, cinta kasih memang ada di semua agama. Tapi cinta kasih tidak membeda-bedakan agama, ini luar biasa ya. Jadi adik-adikku, anak-anakku, jadi barangkali ini karena acara Mindfulness Challenge ini buat generasi muda terutama, hari ini kita belajar satu petikan mindfulness ya, soal praktek kesadaran murni, bahwa jika niat kita baik, betul-betul total dilakukan gitu, jangan tanggung-tanggung. Jadi seperti yang terakhir, statement terakhir, kebencian jangan dibalas dengan kebencian. Bisa nggak kita berbuat baik padahal kita dibenci sama orang? Kira-kira seperti itu luar biasa ya, pencerahannya luar biasa. Itu kalau di skalanya Hawking itu yang paling tinggi gitu, di zona power, the wisdom, kira-kira seperti itu ya. Oke, barangkali karena waktu, terima kasih atas perhatian teman-teman ya. Jadi tagline Start Your Journey adalah jangan menunggu sempurna untuk bisa berbuat baik, dan mulailah berbuat baik setiap hari satu tindakan nyata, kira-kira seperti itu ya. Jadi jika teman-teman adik-adik mendapat benefit dari acara ini, terutama khusus dengan Dr. Aryasa ini, silahkan komen ya, share, like. Barangkali nanti kalau ada itu kita bisa buat sequel yang berikutnya ya. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi thank you Dok. Sibuk ya, selalu. Sukses. Ya. Mohon izin. Ya. Swastiastu. Rayu, Om Santi. Ya, Santi. Makasih Dok. Terima kasih. Rayu. La da di da.